Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial masih terkait dengan aplikasi AKS Simakom. Kali ini akan masuk ke bagian modul bendahara, di mana modul bendahara ini berfungsi atau berperan sebagai pengelola keuangan yang telah diterima dari teller atau dari admin ya. Jadi setelah teller atau admin menerima uang dari siswa, kemudian setor ke bendahara. Nah, disinilah bendahara berperan untuk membukukan penerimaan-penerimaan dan juga membukukan belanja atau pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh sekolah. Nah, untuk modul bendahara ini langkah yang pertama ini kembali ke pengaturan user ya. Jadi admin sudah harus membuatkan user dengan level bendahara terlebih dahulu agar bendahara ini bisa masuk ke dalam modul bendahara. Jadi modul bendahara ini berbeda aplikasi dengan modul teller atau modul admin karena memang aplikasinya berbeda. Ini sebenarnya ada aplikasi yang kami gabungkan dalam satu aplikasi. Nah, untuk masuk ke modul bendahara sekali lagi harus dibuatkan user lebih dahulu dengan level bendahara. Ini di contoh sudah kami buat ya, username-nya bendahara, admin operator. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam tampilan modul bendahara. Jadi pada tutorial kali ini saya masih hanya fokus pada pengaturan. Jadi fokus pada pengaturan aplikasi modul bendahara. Jadi di sini ada pengaturan yang sederhana ya, tidak terlalu kompleks seperti admin. Di sini untuk pengaturan modul bendahara hanya ada 3 proses pengaturan. Yang pertama, pengaturan lembaga. Ini terkait dengan para pengelola atau pejabat yang mengelola perbendaharaan. Di sini misalnya nama bendahara, misalnya ini bebas saja ya. Ini NIP di strip juga nggak apa-apa. Nama pimpinan misalnya NIP strip aja juga nggak apa-apa ya. Jabatan misalnya kepala sekolah misalnya. Kemudian atasan pimpinan misalnya nah inilah bebas saja. Jabatannya misalnya ketua yayasan. Untuk nama pejabat komitmen ini adalah pejabat yang mengeksekusi belanja ya. Ini bebas sih, bisa diisi bisa tidak ya. Ini misalnya saya contohkan, misalnya ini kalau di sekolah mungkin KTU ya, Kepala Urusan Tata Usaha. Contoh saja ini. Nah, ini untuk pengaturan lembaga hanya sampai di sini saja cukup. Kita simpan. Nah, kemudian pengaturan yang kedua adalah kode kegiatan. Nah, kode kegiatan ini dimaksudkan apa? Ini nanti fungsinya ketika kita menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah, RKAS ya, atau RKAM kalau di madrasah, yang harus dicermati ini sebenarnya custom. Jadi sekolah itu bisa bebas menyusun kode, menyusun uraian bebas. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi tergantung dari sekolah mau menggunakan akun-akun apa dan uraian-uraian apa. Yang menjadi catatan atau patokan penting di sini, kode itu terdiri dari 4 digit. Kode terdiri dari 4 digit. Ini karena 4 digit adalah ribuan, ini maka kami awali dengan 1000, 100, kemudian 1001. Nah, ini jadi artinya untuk kode kegiatan ini bisa sangat banyak ya, bisa sampai ribuan ya, ribuan gitu. 1000 ya. Nah, ini yang jadi patokan ini untuk kode kegiatan yang merupakan nantinya sebagai penerimaan, ini adalah diawali dengan angka 1.
diawali dengan angka 1. Sedangkan untuk yang nanti uraiannya merupakan belanja, ini diawali dengan angka 2. Ini makanya kami awali 2000. Nah, ini nanti kode kegiatan bisa sangat mengakomodir sangat banyak, yang insya Allah sudah sangat lebih lah mencukupi untuk mengakomodir penyusunan RKAS di sekolah. Ini contoh saja ya, untuk kode 1000 misalnya penerimaan saldo tahun lalu, kemudian 1001 penerimaan sumbangan masyarakat. Nah, nanti ini masih bisa di breakdown ya, masih bisa di breakdown, misalnya sumbangan masyarakat jadi SOP, uang kegiatan, uang apa dan sebagainya lah. Nanti breakdownnya itu ada di akun ya, nanti bisa di akun. Jadi ini sangat tergantung dari pengaturan sekolah. Misalnya nanti mau langsung di sini di breakdown juga bisa ya, misalnya 1001 SOP, 1002 uang kegiatan, 1003 apalagi ya, uang seragam misalnya dan sebagainya juga boleh. Tapi ini kami di sini masih globalkan terlebih dahulu biar nanti kita breakdownnya ada di akun. Nah, ini contoh untuk yang belanja 2000 ini adalah belanja standar kelulusan, 2001 standar isi, 2002 standar proses, dan seterusnya. Dan ini juga kita wadahi belanja lain-lain ya, 2999. Nah, sekali lagi bahwa kode-kode ini adalah kode-kode yang custom, bisa diedit, bisa ditambah, bisa dihapus. Artinya terserah pada sekolah dalam mengatur akuntansi atau kodifikasi kodifikasi kode kegiatan pada sekolah. Tapi kalau misalnya ingin mengikuti yang sudah ada pada aplikasi ini juga diperbolehkan, silahkan. Nah, ini fungsinya nanti adalah ketika kita menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah kode akun. Ini kode akun ini untuk mewadahi nantinya kategori ya. Sebenarnya kalau mungkin di versi lama ada kategori belanja, ini akun-akun juga sebenarnya semacam kategori belanja. Nah, ini juga untuk kode akun ini adalah 6 digit. Ini juga sama untuk yang merupakan rencana penerimaan, ini kan pendapatan, ini diawali dengan angka 1, dan untuk yang belanja ini diawali dengan angka 2. Nah, ini juga unlimited, maksudnya bisa ditambah, bisa dikurang, terserah tergantung kepada kondisi sekolah, kegiatan-kegiatannya. Jadi pada prinsipnya ini kode akun adalah kategorisasi belanja. Jadi misalnya ada tambahan, bisa ditambah, ini masih sangat banyak ya, misalnya 200 2102, di sini nanti 20201 dan selanjutnya juga bisa nih 201 202 dan terusnya. Ini bisa mewadai sangat banyak. Nah, sekali lagi misalnya nanti cukup kategorisasinya semacam ini juga dipersilahkan. Tapi ini prinsip sekali lagi juga bahwa ini adalah custom yang bisa diatur sendiri oleh sekolah. Nah, ini mungkin untuk pengaturan hanya ini saja terkait dengan pengaturan pada modul bendahara aplikasi AKS Simakom. Nanti mungkin untuk penyusunan RKAS transaksi akan ada di tutorial selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.